Selamat pagi, nama saya Siti Subandia. Saya bekerja di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Saya mengajar bidang ilmu penyakit tumbuhan. Iya, saya berasal dari Kota Gombong di Kabupaten Kebumen. Di sana menyelesaikan SMA sampai SMA. Kemudian saya waktu itu masih mempunyai dana beasiswa Super Semar, sekolah di UGM di Fakultas Pertanian. Nah, di situ saya lulus, kemudian ditawari untuk menjadi dosen, dan alhamdulillah lolos dan bisa menjadi dosen sejak tahun 1983. Saya menjadi dosen di Fakultas Pertanian UGM. Kemudian saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah di The University of Queensland di Australia. Di sana di mikrobiologi departemennya. Dari situ kemudian setelah lulus S2, alhamdulillah saya dapat beasiswa lagi untuk S3 di Jepang. Itu dengan beasiswa Ronpaku menyelesaikan S3 di Shizuoka University, tapi itu di bawah United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University. Setelah itu ya terus kembali ke fakultas mengajar sampai sekarang. Sedang diajukan. Itu ada mikroba endofit untuk memberikan peningkatan kesehatan pada tanaman pisang sehingga tidak mudah terserang oleh patogen penyebab penyakit. Satu itu. Lalu yang kedua, ada alat deteksi menggunakan inus untuk mengetahui apakah di suatu lahan atau di tanaman pisang sudah ada patogen penyebab penyakit layu fusarium. Nah, terus satu lagi itu mengenai inus juga untuk mendeteksi infeksi penyakit darah yang disebabkan oleh bakteri pada pisang, pada buah-buah yang akan dikemas dan khususnya akan diekspor ke luar negeri. Itu kerjasama dengan Great Giant Pineapple. Nah, itu karena kebutuhan dari PT Great Giant Pineapple mengalami kendala untuk ekspor di Cina. Ternyata ada buah pisang yang sudah terinfeksi oleh bakteri Ralstonia CCGI subspesies Celebescensis, yang itu merupakan bakteri yang berbahaya sehingga tidak boleh masuk ke negara tersebut, sehingga ekspor dari Great Giant Pineapple kemudian menjadi gagal karena itu, sehingga kami diminta untuk bekerja sama menggunakan alat mendeteksi awal, dan kita kembangkan berawal dari genus yang dipakai untuk deteksi COVID waktu itu ketika masih ada COVID, dan sekarang kami gunakan untuk deteksi penyakit-penyakit pada tanaman. Iya, jadi saya memang passion saya itu melakukan riset. Alhamdulillah kerjasama riset saya dan tim, itu saya bukan sendiri, dengan tim adik-adik dan dosen yang lain, itu menjalin kerjasama internasional. Misalnya dengan Australian Center for International of Agricultural Research, itu sudah sejak proyek kami tahun 2000 sampai sekarang itu masih terus berjalan. Nah, komunitasnya itu
antara lain adalah tadi pisang untuk manajemen penyakit-penyakit pada tanaman pisang, lalu juga jeruk itu juga sama, manajemen penyakit pada tanaman jeruk, tentu saja penyakit yang penting dan merugikan. Lalu juga pada bawang merah itu khususnya penyakit yang tertular lewat benih dan lewat tanah. Lalu juga kita kerjasama dengan Wageningen University di negeri Belanda itu untuk manajemen penyakit Ganoderma pada kelapa sawit. Ya. Lalu juga dengan sirat itu kita manajemen penyakit pada karet. Ya, khususnya misalnya kemarin ini sedang berlangsung adanya penyakit gugur daun pada karet, misalnya seperti itu kita kerjasama dengan sirat Perancis. Yang lainnya satu lagi adalah dengan Helsinki University kita bekerja mengenai mitigasi dan juga pencegahan penyebaran antimicrobial resistant. Itu adalah bakteri-bakteri yang membawa gen-gen resisten terhadap khususnya misalnya antibiotik, di mana di alam gen-gen resisten tadi itu bisa transfer sampai mencapai patogen manusia, sehingga patogen manusia yang kemudian membawa gen resisten antibiotik menjadi sulit untuk ditangani infeksinya menggunakan antibiotik yang ada. Dan itu sekarang istilahnya sedang menjadi silent pandemic, karena bahkan akibatnya atau permasalahannya itu jauh lebih serius daripada COVID yang kemarin. Ya, jadi itu yang sekarang kita juga memperhatikan bagaimana mencegah penyebaran AMR tadi. Ya, nah di sini karena saya dari pertanian itu AMR tadi terbentuk antara lain karena penggunaan pestisida yang tidak bijaksana, terlalu banyak dan sebagainya, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan menyebabkan mutasi pada mikroba-mikroba yang menjadi resisten terhadap bahan-bahan yang antimikroba tadi. Cara nanggulangin itu gimana, Bu? Biar itu tidak terjadi gitu. Itu tadi penggunaan bahan-bahan antimikroba tadi harus secara bijaksana dan mengikuti aturan yang ada. Ya. Tapi kebanyakan di area pertanian kita yang merupakan petani-petani kecil biasanya atau smallholder begitu, ya itu sering merasa tidak puas kalau belum nyemprot pestisida. Kadang-kadang nyemprot pagi hari, siang hari hujan, sorenya disemprot lagi. Nah itu antara lain contoh dari penggunaan pestisida yang tidak bijaksana, dan itu merupakan bahan yang antimikroba juga, seperti fungisida misalnya. Nah itu akan tersebar di lapangan. Atau juga misalnya kalau di peternakan itu peternakan ayam broiler misalnya ya, ayam pedaging itu karena dalam waktu 35-40 hari itu akan dipanen, itu di boosting pakai obat-obatan termasuk hormon dan juga antibiotik supaya pertumbuhan dagingnya cepat gitu dah. Nah, itu juga sebetulnya yang di uptake atau yang diserap oleh tubuh ayam ternak tadi itu kuranglah dari 10%. Yang 90% itu ke lingkungan. Nah, disinilah yang kemudian menyebabkan terjadinya mutasi pada mikroba di sekeliling peternakan tadi. Nah, lebih lanjut lagi, pupuk kandang dari tadi poultry atau dari peternakan ayam tadi itu banyak dipakai untuk memupuk tanaman, bahkan tanpa fermentasi, tanpa dikomposkan, langsung disebarkan ke lahan. Nah, di situ banyak sekali mikroba-mikroba yang membawa gen-gen resisten terhadap antibiotika dan obat-obatan yang lain. Nah, dari situ mikroba tadi itu bisa berinteraksi dengan patogen penyakit yang menyebabkan penyakit pada manusia, ya. Dan sudah
laporkan juga adanya salmonella maupun E. coli itu yang masuk ke dalam jaringan misalnya sayuran selada. Ya. Nah di situ kalau selada itu kita makan fresh kan, tidak dimasak, itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah nanti di situ akan menyebabkan infeksi oleh mikroba-mikroba yang sudah membawa gen-gen resisten terhadap obat-obatan tadi, sehingga sulit untuk diobati penyakitnya. Itu pernah dipublikasi atau dijabarkan ke petani atau peternak itu biar itu mereka tidak lakukan? Pernah melakukan aksi itu nggak, Bu? Iya, kami sambil sampling ya, itu mencari apakah kita sudah punya nih apa AMR tadi. Memang betul. Jadi kita nyampling ke petani-petani tadi, kan kita cek juga, oh ternyata benar ada gen-gen resisten tadi. Kita juga sampaikan kepada petani-petani tadi, ya. Masih belum secara ini ya, belum secara lebih terkoordinir gitu ya. Ini kami sedang mengajukan proposal penelitian, mudah-mudahan nanti ada pendanaan sehingga kita bisa melakukan selain meneliti mitigasi tentang adanya gen-gen resisten tadi, juga memberikan penyuluhan pada petani-petani tadi untuk lebih berhati-hati menggunakan bahan-bahan antimikroba tadi. Apa yang membedakan pertanian di luar itu sama Indonesia, Bu? Pertanian luar tuh kok perkembangannya cukup pesat, Bu. Itu kok perbandingannya kelihatan dari kasat mata itu signifikan sekali. Oke, kalau saya membandingkannya dengan negara yang lebih maju, misalnya dengan Australia, ya. Di sana petani-petaninya itu lebih concern ya dengan teknologi maupun yang digunakan di sana. Nah, di sana satu keluarga petani itu minimal mempunyai 150 hektar lahan pertanian untuk memproduksi pangan. Ya. Sehingga dengan sekian luasan itu mungkin hanya berapa petani yang beroperasi melakukan budidaya tanaman tadi. Ya. Sehingga itu koordinasinya dari misalnya Dinas Pertanian itu lebih mudah. Ya, sedangkan di Indonesia itu petani-petani kecil banyak sekali dan sangat heterogen. Itu salah satunya koordinasinya itu tidak mudah. Nah, dalam hal ini dibutuhkan ilmu yang lebih canggih untuk bisa menyampaikan teknologi transfer ke petani dan juga merubah mindset petani yang awalnya itu misalnya asal disemprot nanti akan panen. Misalnya seperti itu toh. Itu untuk supaya lebih berhati-hati ya dalam menggunakan pestisida misalnya ya. Nah, lebih lanjut lagi selain transfer teknologi di sana lebih lancar, mungkin di sini masih kurang terkoordinir tadi, juga karena petani-petani di Indonesia itu lebih banyak yang sudah tua-tua ya. Petani-petani yang muda jarang sekali, sehingga itu juga salah satu tugas kita untuk membangkitkan atau memotivasi generasi muda juga untuk mau bertani ya. Tapi mungkin tentu saja dengan teknologi yang lebih maju, tidak tradisional seperti yang dilakukan oleh orang tua atau nenek moyangnya misalnya seperti itu. Nasib petani tradisional yang udah tua ini menurut Bu Siti ke depannya gimana, Bu? Ya kalau bisa memang digantikan dengan yang muda tadi. Ya. Dengan yang petani-petani yang lebih muda, mereka juga menguasai IT, mereka bisa misalnya menerapkan IT tadi untuk misalnya penyiraman ya. Mereka bisa menggunakan Google, itu hanya menyebutkan entah dia di mana, tidak harus di lahan pertaniannya, dia hanya mengundang Google, hidupkan mesin, nanti mesin di lahannya akan menghidupkan ya, otomatis akan memberi mengairi ya, misalnya seperti itu ya. Itu kalau petani-petani tua kita sudah nggak sampai gitu. Nah, tapi petani-petani muda tadi itu akan sangat membantu. Gimana munculin petani-petani muda milenial itu menurut Bu Siti gimana? Iya, itu harus kita ajak juga berdiskusi, kita tunjukkan gitu ya. Seperti apa itu pertanian itu tidak hanya lahan yang becek, gitu. Tapi kita juga bisa menerapkan teknologi yang lebih canggih, misalnya aplikasi
atau penggunaan bioteknologi ya. Di situ banyak yang bisa diterapkan, misalnya mungkin menggunakan tadi ya juga pengairan secara otomatis atau juga pengganti pestisida. Kita bisa menggunakan zat-zat antagonis ya untuk menekan perkembangan patogen atau menekan hama penyakit, hama tanaman seperti itu. Kita misalnya menggunakan musuh-musuh alami dari organisme pengganggu tanaman tadi, misalnya seperti itu bisa kita kenalkan dan aplikasikan bersama mereka. Apakah Fakultas Pertanian itu akan terancam ketika minat pada dunia pertanian di anak muda itu sedikit menurun gitu Bu? Menurut Bu Siti gimana Bu? Ya tidak juga ya, kita masih tetap banyak juga yang mendaftar di Fakultas Pertanian. Nah, tinggal kita memotivasi generasi penerus kita untuk mau bekerja di sektor pertanian, karena pangan itu adalah vital untuk kehidupan ya. Tanpa makan kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa maju dan sebagainya ya, dan tidak sehat juga. Sehingga kalau mungkin akan lebih senangnya di Fakultas Kedokteran, tapi yang di pertanian tidak ada yang masuk misalnya, itu nanti akan jomplang ya, nggak ini. Jadi tetap produksi pangan lewat pertanian itu vital untuk kita terus kembangkan seperti itu, sehingga semoga masih tetap banyak yang ini. Dan itu juga kita bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani yang muda-muda tadi. Itu juga kita seperti kemarin kami membawa kelompok penyuluh dan petani muda itu ke Cina. Itu untuk manajemen penyakit tanaman pada jeruk. Jadi dan juga produksi jeruk. Loh, kenapa di Cina itu produksi jeruk bagus toh? Walaupun di sana ada penyakit yang sangat mematikan yang juga ada di Indonesia. Nah, mereka bisa belajar dari sana. Dari situ termotivasi mereka untuk bekerja lebih lanjut di sektor pertanian. Support dari pemerintah selama ini gimana Bu? Oke, karena kami itu di universitas, tugas kami itu mengajar dan meneliti serta pengabdian pada masyarakat. Itu ya sejauh ini tim kami itu selalu aktif untuk mendapatkan pendanaan. Walaupun itu secara selektif dan kompetitif, tapi ya alhamdulillah masih terus ada ya. Untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Sedikit dong Bu tentang swasembadanya Pak Prabowo ini gimana Bu? Oke, Pak Prabowo mau membuat lahan pertanian terkonsentrasi di mana begitu, dengan modern ya, machinery begitu ya, yang mungkin nanti diharapkan itu akan bisa memproduksi pangan untuk mencukupi kebutuhan paling tidak lokal atau paling tidak domestik begitu, ataupun bahkan mungkin untuk ekspor ya. Ya tidak apa-apa, petani-petani kecil kita juga akan termotivasi juga nanti ya. Nah, bagaimana petani-petani kecil itu bisa mengimbangi, misalnya memang harus ada, karena tadi kan lahannya cuma kecil-kecil ya, tapi kalau itu bersatu dalam satu kelompok tani yang tadinya masing-masing hanya setengah hektar misalnya, kalau itu bersatu 25 orang itu sudah menjadi sekian hektar dan sebagainya. Kalau itu di manage dengan baik, terintegrasi dengan baik, terkoordinir dengan baik, sama-sama nggak apa-apa, nanti juga akan menghasilkan produk-produk yang bisa menyamai industri pertaniannya Pak Prabowo. Kebijakan impor dong Bu, statementnya gimana? Terusus di pangan. Sebetulnya negara kita itu kaya raya, tongkat pun ditanam jadi tanaman, ya toh? Sebenarnya kita itu subur sekali tanahnya. Kalau kita bandingkan dengan Australia misalnya atau dengan Jepang, wah, negara kita itu sangat subur untuk bisa memproduksi pangan secara besar begitu ya, bahkan mencukupi penduduk regional misalnya ya. Nah, itu. Tapi karena tadi ya manajemen produksi pangannya itu masih belum bagus, sehingga bahkan untuk konsumsi sendiri itu masih belum cukup.
Nah, ya itu tadi. Atau mungkin sebetulnya cukup, cuma distribusinya yang belum baik, sehingga terpaksa ada kebijakan mengimpor. Asalkan itu berdasarkan hitungan bahwa kita memang kekurangan. Tapi kalau itu berdasarkan yang lain, itu memang akan mematikan produsen-produsen pangan di dalam negeri sendiri. Seperti itu. Gimana sih saran atau kritik mungkin ya ke pemerintah di sektor pertanian? Iya, ya ayolah kita difasilitasi baik SDM maupun infrastruktur dan juga instrumen, gitu, untuk supaya kita itu bisa memproduksi pangan dari hulu sampai ke hilir. Ya. Di hulu di tingkat produksi di lahan, ya, itu bisa dibantu dengan saprodi yang lebih mudah, lebih terjangkau oleh petani kita. Ya. Selain lahan juga jelas sudah ada. Ya. Kemudian juga ketika panen, ya, itu produknya ketika tidak habis dikonsumsi saat itu bisa diproses menjadi produk-produk yang lebih lebih bermanfaat sehingga tidak terbuang. Misalnya kita pas panen bawang merah, pas panen tomat tidak terserap untuk konsumsi, tidak terpasarkan keluar daerah, akhirnya dibuang. Itu kan mubadir, gitu. Tapi kalau ada fasilitas untuk processing atau packing yang lebih baik sehingga kita bahkan bisa ekspor bukan impor, begitu, itu akan lebih Selain tentu saja tadi SDM-nya itu juga perlu ditingkatkan. Fenomena mungkin di petani-petani kecil di daerah gitu itu pasti ada tengkulaknya, Bu. Nah itu gimana, Bu, kira-kira? Itulah masalah tengkulak itu memang masih menjadi lingkaran setan sehingga sekarang ada kelompok-kelompok tani yang bahkan melakukan melakukan pemasaran dengan IT, ya, dengan WA group begitu. Jadi lelang. Nah, lelang oleh petani-petani tadi menggunakan IT sehingga mereka bisa menentukan harga dan memilih pembeli yang memang sesuai harganya untuk petani tadi. Saran untuk petani modern atau milenial, Bu? Ya, harus open mind. Banyak belajar. Sekarang belajar tidak hanya di bangku sekolah atau kuliah, tapi juga di Google, di YouTube dan sebagainya. Gunakan itu, belajar dari situ, bisa dipraktekkan, bisa dipelajari bersama lagi. Ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih.